wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudaraku yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali ya setelah sekian lama kami off, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali melalui dunia maya. Saudaraku seiman dan seakidah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khomsa wa yansawunal khomsa." Yang artinya, akan datang pada umatku yang mereka itu cinta 5 macam perkara, namun ia lupa 5 perkara yang lainnya. Jadi mencintai 5 perkara, dia melupakan 5 perkara yang lainnya. Yang pertama, kata Rasul, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirata. Yang pertama, umatku itu nantinya akan cinta sekali dengan dunia, dia melupakan akhiratnya. Begitu senangnya dia hidup di dunia, namun dia melupakan akhiratnya. Padahal akhirat adalah tempat atau rumah atau alam di mana ia akan singgah untuk selama-lamanya. Dunia itu siapa? Hanya sementara saja, Nur. Tapi kata Rasul, akan banyak nanti umatku yang mereka mencintai dunia, melupakan akhiratnya. Di antara tanda mencintai dunia, melupakan akhiratnya adalah dengan menumpuk-numpuk harta bendanya, dia lupa tidak infak dan sedekah. Dia lebih sayang, lebih enak, lebih nikmat menempati rumah mewahnya dibandingkan dengan masjid yang dimana ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tiada rumah yang lebih baik di dunia ini, tiada tempat yang lebih baik di dunia ini kecuali adalah masjid. Yang kedua, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna hayata wa yansawunal mauta. Yang kedua, kata Nabi, akan datang pada umatku yang mereka mencintai hidup tapi mereka melupakan mati. Dengan hidup mereka sangat cinta, sangat sayang, namun sayangnya dia lupa bahwa manusia hidup di dunia itu akan ada batas waktunya. Harap mati lur. Silahkan kita hidup di dunia, silahkan kita memperbanyak harta, tapi ingat, pergunakanlah untuk kebaikan. Karena kita akan meninggal dunia, kita akan mati. Sehebat apapun, sekuat apapun orang itu pasti akan mati loh, tanpa terkecuali kita. Yang ketiga, kata Rasul, yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Umatku itu akan lupa, akan cinta dengan rumah yang megah, istana yang mewah, yang dihiasi dengan perhiasan-perhiasan, sehingga membuat elok, membuat indah rumah tersebut. Tapi mereka lupa bahwa rumah yang akan ditempati olehnya selama-lamanya adalah kubur. Mereka lupa dengan kuburnya yang hanya berukuran 1x2. Mereka membanggakan rumah mewahnya, membanggakan istananya. Mereka lupa semewah apapun rumahnya, sehebat apapun desainnya, maka tetaplah mereka akan masuk ke dalam rumah yang di situ hanya berukuran 1x2 saja. Ini untuk mengingat-ingat kita ya, agar kita ini jauh lebih adil ya, adil kepada diri kita sendiri. Karena yang menentukan surga neraka itu walaupun Allah, tetap manusia itu disuruh untuk berikhtiar, berusaha
untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Makanya Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Karena yang namanya nasi tidak akan masuk ke mulut, tidak akan mungkin mengenyangkan perut tanpa kita ambil, kita masukkan ke mulut kita. Surga tidak akan mungkin kita dapatkan tanpa mau berusaha dan berupaya. Baik, kemudian yang ke berapa? 4. Yang keempat kata Rasul, yuhibbunal mala wa yansawna hisaba. Akan datang pada umatku yang mereka mencintai harta bendanya, kekayaannya, tapi mereka lupa bahwasanya ada hisab di dalamnya. Baik seperti ini ya. Semakin orang itu banyak harta, semakin orang itu kaya raya, maka akan semakin berat besok hisabnya di sana. Semakin berat besok hitung-hitungan amalnya di sana. Maka jangan hanya kita memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta tanpa mau bersedekah. Karena ini sangat berbahaya. Makanya yuk bagi panjenengan yang berharta, bagi panjenengan yang kaya raya, ayo diambil harta kalian sebagian, disedekahkan. Itu masjid perlu dibantu, pondok pesantren pembangunannya mangkrak belum jadi, ayo dibantu. Madrasah-madrasah diniyah yang dimana di situ anak-anak kita menimba ilmu di sana, itu perlu dibangun, perlu disumbang. Jangan hanya sebatas didoakan saja, tapi dibangun. Keluarkan hartamu, keluarkan harta bendamu. Kalau kalian jadi orang yang kaya, terus kalian juga termasuk orang yang mampu dan berani untuk bersedekah yang luar biasa, maka besok-besok di sana hisabnya kalian akan ringan. Tapi berbeda dengan ketika kalian hanya menggembar-gemborkan kekayaan kalian saja, memamerkan kekayaan kalian saja. Ingat lur, hartamu tidak akan kamu bawa mati. Hartamu tidak akan kamu bawa mati. Dan itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima kata Rasul, yuhibbunal khalqa wa yansawna khaliqa. Akan datang pada umatku yang mereka juga mencintai ciptaan Allah, mencintai makhluk Allah, tapi mereka melupakan siapa yang menciptakannya. Cinta pada istri, cinta pada anak, cinta pada kekayaan, cinta pada kedudukan, cinta pada benda kesayangan, baik itu motor, mobil, ataupun apapun itu, sehingga melupakan kecintaan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah terjadi pada sekarang, di mana orang itu cinta dengan kekayaan dan kedudukannya, mencintai orang sampai dia rela bunuh diri. Ya kan, terbukti, silakan dilihat, dicek di berita-berita bagaimana muda-mudi mereka mau bunuh diri gara-gara ditolak cintanya oleh kekasihnya, oleh orang yang dia cintai. Ini kan namanya cinta mati dengan makhluk Allah, tapi tidak cinta sama Allah. Apa ini? Ini yang membuat rusak dunia ini, membuat rusak alam ini. Yang mempercepat kiamat ya yang seperti ini loh. Makanya ayo, jangan sampai kita termasuk jadi ya, atau menjadi bagian yang 5 ini, mencintai dunia
lupa akhirat. Tak tahu kita kan hidupnya itu juga akhirat, bukan di dunia. Dunia itu tempat uji coba dari Allah, tempat ujian dari Allah. Kita lulus enggak di sini ujiannya, jangan disenangi sini, justru malah nanti setelah kita mati. Kehidupan yang kekal itu, abadi itu di akhirat sana. Loh, kok dilupakan akhiratnya? Kita malah cenderung mencintai dunia. Jenengannya kan kuali, lur. Ya. Yang kedua, jangan jadi juga kita orang yang suka hidup, suka dengan hidup sampai lupa dengan mati. Kesemangatan bekerja itu penting, perlu, tapi juga harus diimbangi dengan kekuatan iman dan takwa, bahwa sehebat apapun, sekuat apapun, sesemangat apapun saya dalam bekerja, saya harus ingat bahwasanya kematian itu pasti akan tiba. Nah, dengan itu kita semangat bekerja, hasil kita bagi dua, untuk keluarga, untuk kita sedekahkan agar harta itu kembali kepada diri kita besok di alam akhirat sana. Yang betul kan seperti itu. Yang ketiga, janganlah kita ini suka membangun-bangun rumah megah mewah, tapi kita lupa bahwa rumah kita yang ada di kubur sana sudah siap menanti kita. Silahkan kalian bangun rumah mewah megah, silahkan, tapi diimbangi dengan sedekah. Kalau tidak, kamu rugi, lur, kamu rugi. Lah, rumahmu itu tidak akan dibawa mati oleh kamu, ya kan? Yang ke berapa? Yang keempat, ya. Janganlah menjadi orang yang menumpuk-numpuk harta tapi tidak suka untuk beramal. Karena harta yang kamu miliki saat ini itu semuanya ada hitung-hitungannya, lur. Ada hitung-hitungannya, bukan terus kamu dapat terus tidak ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya oleh Allah, dari Allah. Berapa harta yang kamu miliki, yaitu yang nanti-nantinya akan dihitung oleh Allah. Makanya orang kaya-kayanya di dunia besok adalah miskin-miskinnya di surga. Karena apa? Dia sudah dapat kenikmatan dulu. Nikmatnya dia ambil di dunia. Lah, untuk orang yang miskin, taat, beribadah, dia miskinnya dulu ambil di dunia, kayanya besok di akhirat sana. Sebenarnya kan adil ini Allah. Dan untuk Nabi kita, yuk kamu ingin ikut Nabi atau siapa? Nabi kita sendiri itu sampai beliau berdoa, Allahumma ij'alni fid dunya faqir wa ghaniyan fil akhirah. Ya Allah, jadikan aku ini di dunia sebagai orang yang miskin saja, tapi kaya besok di akhirat sana. Nabi kita kenapa tidak mau? Lebih baik saya miskin di dunia, wong dunia ini kan sementara tidak masalah, ini beberapa waktu saja, tapi kaya di sana. Ayo ikuti akhlak Rasul dong. Ini yang miskin-miskin ini, jangan kita berkecil hati, ya, jangan kita berkecil hati. Kita tidak mau hidup susah, tidak apa-apa, lur. Hidup susah tidak apa-apa, yang penting barokah. Ya, hidup susah, yang penting barokah. Maksud kami hidup serba kekurangan tidak apa-apa, loh. Sementing berkah, berkah mesti kecukupan, makan sepangannya lah. Sementing bisa ku ganjil weteng sampai bisa ngibadah kan ono kuwe, ora usah lho mangane panganane wong sugih sampean iri-iri ini. Ndak usah. Itu bisa kita buat untuk amal kita. Kan seperti daripada kita setiap hari makan di restoran menghabiskan uang berapa ratus, ya kan ndak cukup. Kalau di restoran bawa keluarga 200 ya ndak cukup loh, ndak cukup. Lebih baik kita makan di rumah apa adanya, uang itu kita masukkan ke kotak. Ya Allah, saya niatkan ini, saya sedekahkan untuk saya dan keluarga saya, ayah dan ibu saya. Top, kamu dapat barokah. Yang terakhir, seringkali orang itu mencintai ciptaan Allah daripada Allah sendiri, ya. Apalagi muda-mudi kalau sedang jatuh cinta, lagi senang-senangnya sama orang yang disenangi, semuanya isinya dia, baik HP-nya maupun akal dan pikirannya.
sampai parfumnya saja kenal, oh ini parfumnya pacar saya, masya Allah, sampai seperti itunya. Lo orang sholat, Allah Akbar seperti ini, bukannya membayangkan Allah, memikirkan Allah, membayangkan kekasihnya, masya Allah. Ya kan? Coba lihat, dibuka HP-nya, isinya foto pacarnya semua. Bahkan untuk wallpaper-nya saja itu foto pacarnya, masya Allah. Lalu Allah itu ditempatkan di mana, Lur? Gusti Allah mungkin lo di nanangan di. Allah itu saking mampunya, saking bisanya menciptakan makhluk yang namanya wanita yang cantiknya luar biasa, semua orang tahu ngentut, orang tahu ngising. Siki wong wedon siki ayu kaya ngapa? Wong wedon dunya yo ngentut yang ngising, entut teh mambu lur. Ya kono bae wong lanang ganteng kaya ngapa? Kaya artis-artis niku gak ngising nggih, isinge taine mambu. Cintai Allah lur, kamu akan dapatkan semuanya. Jangankan harta, tahta, wanita, semuanya yang kamu inginkan itu sudah Allah siapkan di surga sana. Cintai Allah, jangan duakan Allah, apalagi tinggalkan Allah. Loh, kok malah mitu dikurangkan Gusti Allah. Jadi ini terbukti wayah sholat tidak sholat, wayah ngaji tidak ngaji. Itu jenenge mitu dari kurangkan Gusti Allah di atas segalanya. Makanya di sini butuh kedisiplinan waktu. Si sekolah ya sekolah, wayah sekolah, sekolah, sinau ya sinau, joros sinau. Kuliah ya kuliah, joros kuliah. Tapi kalau sudah waktunya ngaji, berhenti semuanya. Wayai aku ngaji, wayai. Udah ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa ya untuk subscribe ya. Untuk yuk nyemangati nyung. Aku main semangat ya. Berarti aku lagi gawe video ini ditonton nang sampean. Ya kita tukar cover ya, mudah-mudahan menjadi orang yang baik semuanya. Amin ya robbal alamin. Itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila mana banyak tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.